Kali ini saya sudah bersama Mas Randi, salah satu member Kompas yang belakangan ini cukup viral. Dan hampir seluruh member Kompas boleh dikatakan H2C ya? H2C. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel Wawan Kokoceo 2 dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda bisa pantengin terus channel Wawan Kokoceo 2. Di awal-awal kan Mas Randi sharing dengan saya tentang aplikasi Kompas. Dan jujur, bahasan saya dari awal, saya berkeyakinan bahwa Kompas adalah money game, hanya permainan duit, sejenis judi, gambling. Betul. Alasan saya Mas Randi, pertama, kok semudah ini mendapatkan uang? Itu alasan pertama. Masih ingat Mas Randi ya? Masih ingat. Kemudian alasan saya kedua, ketika melakukan top up, itu yang muncul rekening, baik itu rekening BNI, ada rekening Permata, dan semuanya mandiri juga ada ya. Dan dari bank-bank tersebut semuanya nama perorangan. Bahkan ketika top up berbarengan saja, yang satu muncul rekening nama si A, yang satu lagi muncul rekening si B. Dan saat itu saya sudah jelaskan, kok rekeningnya rekening perorangan, bagaimana kalau seandainya nanti oleh pemilik rekening ini ditutup, ditarik, dibawa kabur uang. Itu alasan saya. Alasan saya yang ketiga adalah kok mudah sekali mendapatkan uang yang demikian marginnya demikian besarlah dan menggiurkan. Selain pendapatan dari klik selama 18 kali sehari, kemudian juga ketika ada orang yang kita rekrut, kita juga kecipratan bonusnya ya Mas Randi. Dan jumlahnya boleh dikatakan cukup fantastis. Fantastis sekali. Dan keraguan saya di awal adalah ini kok belanja produk, kalau kita top up 1 juta otomatis klik iklannya yang harga 1 juta. Di situ kita melakukan pembelian. Betul. Klik tapi pembeliannya fiktif. Ya kan? Iya. Kemudian alasan saya keempat, Kompas ini status hukumnya tidak jelas. Iya. Katakanlah kalau seandainya Kompas ini berbadan hukum PT, misalkan PT Kompas Limited lah namanya. Dan rekening top up itu, entah itu BNI, entah itu Permata, entah itu Mandiri, semuanya nama PT Kompas Limited. Nah, ini ada satu kepastian hukum. Jadi kalaupun suatu saat terbukti penipuan, jelas kantornya di mana, tuntutannya pun secara pidana jelas. Ya. Sekarang, apa yang saya katakan 2 bulan yang lalu ke Mas Randi ketika Mas Randi jadi member, ini kan sekarang kenyataan. Betul. Hampir semua member Kompas berteriak. Sedang ditarik, tetapi tidak kunjung landing ke rekening masing-masing. Betul. Betul kan? Betul. Dan memang secara teknis pun, itu aplikasi ini cukup sederhana. Sangat sederhana sekali lah. Dan demikian mudah, hanya bisa sambil tiduran, bisa sambil ngopi, klik 18 kali, saldo nambah. Langsung tarik hari itu pun bisa. Nah, siapa yang nggak tergiur? Betul. Dan saya saat itu dengan gamblang menjelaskan ke Mas Randi, dalam filosofi bisnis, high return high risk, pendapatan tinggi pasti resiko tinggi. Betul. Resiko tinggi. Saya katakan hati-hati Mas Randi. Betul. Sedari awal coba ada kelebihan tarik. Saya yakin ini umur 3 bulan juga. Jadi secara statistik mungkin begini nih Mas Randi. Member pertama katakanlah 1 juta. Betul. Itu pasti diyakini dengan narik masuk, akhirnya orang yakin karena udah ada bukti bahwa dia cair terus tiap hari. Betul. Dan Mas Randi saat itu hampir tiap hari ya, withdraw terus. Tapi belakangan ini malah tersendat tak jelas. Kemudian di admin Kompas itu ada berita katanya nanti cair tanggal 6. Ternyata tanggal 6 nggak ada. Pertama-tama adalah sedang perbaikan sistem. Ada jeda waktu maintenance sistem, bahwasanya narik nggak bisa sehari. Betul. Jumlah di bawah 200 3 hari, di atas 300 sampai 1 juta seminggu, ya kan? Iya. Di atas 1 juta bisa lebih dari seminggu. Belakangan ini terakhir ada juga dengan top up senilai berapa rupiah itu ada bonus demikian besar, bonus uang tunai. Jadi kita top up misalnya 5 juta, yang masuk ke saldo jadi berapa juta? 50% sampai 100%. 100%, luar biasa. Nah, biasa. masuk akal nggak secara bisnis? Tidak. Jadi setuju ya sekarang, apapun alasannya, apapun dalinya, bahwa Kompas saya katakan dari awal ini adalah salah satu bentuk money game. Betul. Perjudian dan
ini pasti ada bandar besarnya. Iya. Kalau bicara bandarnya kan banyak sekali ini. Baik. Yang pemilik rekening-rekening yang ketika top up, nah kira-kira itu. Nah satu lagi, banyak sekarang orang teriak-teriak, yuk kita tuntut secara hukum rame-rame. Permasalahan yang dituntutnya siapa? Kompas itu nggak jelas pemiliknya siapa. Ketika top up pun rekening perorangannya demikian banyak. Dan menariknya, apa yang saya diskusikan dengan Mas Randi 2 bulan yang lalu ketika Mas Randi bergabung dengan Kompas jadi kenyataan. Betul. Kemudian sekarang ada lagi berita-berita wah dari Amazon segala. Saya pikir itu bullshit lah. Itu bohong. Siapa tahu ada orang tidak paham, tidak tahu berita. Top up, akhirnya buang duit nggak karuan. Makanya harus diinfokan bahwa jangan lagi top up lagi. Ya. Kalau bisa. Infokan. Jadi kalau bicara ada berita dari admin, lah saya sering berkata adminnya siapa? Kecuali ada kantornya petugas administrasi, admin apa? Ada berita dari admin Kompas. Nah, terakhir Mas Randi, jadi sekarang baru mengakui bahwa apa yang saya bahas sebelumnya benar ya, jadi kenyataan. Betul. Karena saya kembali lagi pakai analisa saya pakai logika bisnis dan logika hukum. Hukumnya seperti apa? Jadi kalau sekarang member Kompas mau nuntut rame-rame, mau nuntut siapa? Iya. Pemilik Kompas pun nggak jelas, demikian banyak rekening. Ya karena rekening ketika top up itu orangnya tidak bilang dan semuanya nama perorangan. Iya, setelah terjun juga dengan aplikasi itu ternyata tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Seperti itu ya. Di aplikasi Alimama, JD Union dan lain-lain lah, banyak ratusan sampai ribuan ternyata aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya. Makanya kita yang baru-baru terjun nih, kalau bisa dengan memanfaatkan internet, kita harus bisa waspada. Kita pelajari dulu. Ada aplikasi-aplikasi yang dengan penawaran yang begitu sangat menggiurkan. Kalau bisa kita harus lebih hati-hati lah, lebih waspada dengan. Kalau misalkan emang penasaran, ya jangan terlalu besar lah kalau misalkan untuk top up ya. Kalau misalkan Andi juga kemarin sebenarnya hanya coba-coba. Betul. Itu coba-coba, ternyata tiap hari bisa cair, jadi tergiur juga. Oke, Mas Randi terakhir. Saran Mas Randi buat teman-teman yang udah bergabung dengan member Kompas tentunya adalah pertama, jangan pernah tergiur mungkin ya dengan tawaran-tawaran yang ada berita di aplikasi Kompas walaupun bonus sekian-sekian. Kemudian kedua, tetap mungkin berusaha lakukan penarikan tiap hari sampai saldonya kosong, terlepas hasil atau tidak, pasrah aja, ridokan aja. Toh ini adalah akibat keteledoran kita yang saat ini didera kondisi pandemi yang zaman serba sulit untuk mengais rezeki mendulang rupiah. Kira-kira seperti itu aja. Paling tidak kedepannya bisa jadi bahan pelajaran. Kalau muncul lagi aplikasi sejenis dengan pola yang hampir sama, mungkin saran saya gak usah ikut lah. Kalau bisa dijauhkan. Jauhkan. Kalau bisa Ya, biarin aja. Kecuali dengan membernya gratis ya iseng-iseng aja. Ketika kena scam seperti ini tidak melakukan pembayaran kan nggak rugi. Nah, juga coba-coba aja. Betul. Oke, teman dan sahabat Wawan Koko CO2, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.